Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang tamu-tamu Allah di bulan suci Ramadan. Pada vlog kali ini kita akan melanjutkan bagian terakhir dari vlog sebelumnya, di mana kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan di masa penantian Sahibul Asri waz Zaman Al-Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Pada bagian akhir itu kita berbicara tentang menebar kebaikan dan meredam keburukan diri. Nah, dalam rangka kita memasuki bulan Ramadan, maka tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang tazkiyatun nafas, yang sangat erat kaitannya dengan menebar kebaikan dan meredam keburukan diri. Saya akan sampaikan tema ini dalam poin-poin singkat. Poin yang pertama, bahwa manusia dihadapkan pada dua pilihan. Apakah dia akan menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang buruk dan jahat. Manusia dalam perbuatan dan ucapannya selalu dihadapkan pada kebaikan dan keburukan. Dan manusia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi baik ataupun menjadi buruk. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan fitrah manusia cenderung cinta pada kebaikan. Sebagai buktinya, tidak ada manusia yang suka diperlakukan buruk, meskipun terkadang ia berbuat buruk dan jahat kepada orang lain. Semua manusia ingin diperlakukan baik, dan itu tanda bahwa memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan dan menghindarkan diri dari berbagai macam kejahatan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya ketika berbicara tentang kebaikan dan keburukan ini tegas-tegas mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta, suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Di ayat lain Allah SWT mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang bertakwa dan berbuat baik, ia akan selalu mendapatkan ma'iyah rabbaniyah, mendapatkan pendampingan ilahi sepanjang waktu. Itulah berkah dari ketakwaan dan kebaikan. Dalam filosofi kematian dan kehidupan, Allah juga menegaskan sebuah ayat, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang mampu mempersembahkan amal terbaiknya. Intinya atau filosofi kehidupan, intinya adalah bagaimana kita pastikan diri kita dalam kesempatan hidup di dunia yang singkat ini, bagaimana kita mengisi hari-hari kita, malam-malam kita, sepanjang masa hidup kita untuk kita memaksimalkan kebaikan diri. Karena itu, untuk memastikan diri kita selalu berbuat baik, maka pintunya adalah tazkiyatun nafas. Kita melakukan penyucian diri. Penyucian diri kali ini saya akan ambil dari uraian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, di mana beliau
ketika berbicara tentang tazkiyatun nafas atau jihadun nafas, beliau memberikan panduan yang mudah dan singkat sekaligus jelas bagaimana tahapan seseorang untuk dapat melakukan tazkiyatun nafas. Pada langkah pertama, beliau mengajak kita untuk melakukan tafakkur. Tafakkur artinya kita diminta untuk berpikir dan untuk memilih apakah kita akan menjadi pribadi yang baik atau menjadi pribadi yang buruk. Keterangan beliau cukup panjang lebar, tapi dalam kesempatan ini saya sederhanakan bahwa dalam tafakkur itu kita diajak untuk berpikir, merenung apakah kita akan menjadikan pribadi kita ini adalah pribadi yang baik atau pribadi yang buruk. Dan kalau tadi kita berbicara tentang fitrah bahwa kita suka diperlakukan baik, maka seharusnya pemikiran kita berakhir pada sebuah keputusan bahwa memang kita harus menjadi pribadi yang baik dan jangan pernah menjadi pribadi yang buruk atau yang jahat. Nah, setelah sampai pada keputusan bahwa kita harus menjadi pribadi yang baik, maka langkah kedua adalah al-azm. Kita mengambil sebuah keputusan, sebuah tekad bahwa ya Allah, sejak hari ini aku akan menjadi hamba yang baik dan aku akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan keburukan dan kejahatan dari diri ini. Langkah berikutnya, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif memudahkan proses tazkiyatun nafas lewat sebuah moto yang isinya adalah jalani satu hari tanpa bermaksiat secara sengaja. Atau kita bisa buat istilah supaya mudah kita ingat, a day without maksiat. Satu hari tanpa maksiat. Beliau menjelaskan bahwa seandainya seseorang tidak usah dia berpikir untuk menjadi orang baik selama puluhan tahun, terlalu sulit. Namun beliau memberikan pintu yang mudah buat kita bahwa mulailah dengan sehari tanpa maksiat, sehari tanpa berbuat jahat, sehari tanpa berbuat buruk. Beliau menegaskan satu hari yang mampu kita lalui tanpa berbuat maksiat dan berbuat buruk, maka satu hari ini akan menjadi energi untuk besok kita juga akan melakukan hal yang sama. Satu hari yang kita jalani tanpa maksiat, beliau jelaskan akan memberikan energi sehingga hari kedua akan semakin mudah buat kita untuk melalui hari itu dengan kebaikan tanpa keburukan, dengan takwa tanpa maksiat. Untuk memastikan a day without maksiat, beliau merumuskan dalam 3 langkah, yaitu musyaratah, muraqabah, dan muhasabah. Musyaratah, ya janji kita bahwa hari ini kita tidak akan bermaksiat. Kemudian muraqabah, kita awasi, kita perhatikan diri kita agar selama satu hari ini sejak kita membuka mata, ketika bangun dari tidur sampai akhirnya kita hendak menutup mata kita, di waktu tidur berikutnya kita awasi, jaga jangan sampai ada perbuatan maksiat, dosa atau keburukan yang kita lakukan dengan sengaja. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi di malam hari yang disebut dengan muhasabah. Satu hari tadi kita berhasil tidak menjalaninya tanpa maksiat? Jika berhasil, maka adalah kemenangan. Mari kita sujud syukur dan kemudian kita memejamkan mata kita untuk tidur, dan insya Allah esok hari akan menjadi hari yang lebih mudah untuk kita jalani tanpa maksiat. Dan jika ini terus berlanjut, maka kita akan semakin naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika gagal, jangan kecil hati. Kita juga sujud
Namun sujud kita adalah sujud taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kembali sebelum memejamkan mata, ya Allah, besok aku akan jalani hari tanpa maksiat. Dan itu terus kita lakukan sampai akhirnya kita berhasil melewati satu hari tanpa maksiat. Itu kuncinya, kata beliau. Selanjutnya, langkah yang keempat, beliau memberikan panduan dhabtul khayal. Artinya agar kita selamat untuk tidak berbuat buruk, beliau memberikan semacam kiat. Kiatnya adalah untuk kita tidak berbuat buruk, setidaknya pikiran kita, fantasi kita harus selalu berfantasi untuk berbuat baik. Dan jangan pernah kita izinkan daya khayal kita untuk memikirkan keburukan, kejahatan, ataupun maksiat. Jadi untuk selamat dari tidak berbuat buruk, maka setidaknya pikiran kita harus kita sterilkan untuk angan-angan berbuat buruk atau angan-angan berbuat dosa. Itu disebut dengan dhabtul khayal. Artinya kita pastikan seluruh khayalan kita adalah kebaikan, bahwa kita ingin melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, dan kita akan selalu menghindarkan diri kita dari keburukan ini dan keburukan itu. Selanjutnya, beliau memberikan tips lain, yaitu yang disebut dengan at-tadzakur. At-tadzakur agar kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan tanpa henti. Dan kita juga diminta untuk mengingat dosa-dosa kita yang juga kita lakukan tanpa henti. Beliau hendak mengatakan bahwa orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dia akan malu untuk berbuat dosa dan kejahatan. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak bisa berbuat dosa tanpa menggunakan nikmat Allah. Beliau mengajarkan kepada kita untuk kita malu karena maksiat yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, ternyata kita lakukan dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah. Beliau hendak mengajak kita lewat tadzakur agar kita malu. Malu bahwa, ya Allah, bagaimana mungkin aku bermaksiat kepadamu, sementara ketika aku bermaksiat, aku menggunakan nikmat-nikmatmu. Ya Allah. Dan selanjutnya, beliau mengenalkan apa yang disebut dengan muwazanah. Muwazanah artinya kita diminta untuk melakukan perbandingan. Bandingkan nikmat mana ketika kamu mengisi hidupmu dengan berbagai macam perbuatan baik, dan ketika kamu mengisi hidupmu dengan berbagai macam perbuatan buruk. Tentu orang yang mengisi hari-harinya dengan berbuat baik, dia akan merasakan ketenangan, ketentraman. Dan orang yang mengisi hari-harinya dengan berbuat buruk, dia selalu akan mengalami kesengsaraan dan kegelisahan. Bukankah Allah di Al-Quran berkata, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kebaikan dan berbuat baik akan membuat manusia selalu tenang dan tentram hatinya. Sebagai penutup, kita sebenarnya boleh jadi belum pernah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara hamba dan makhluk. Boleh jadi kita menjalani hidup kita hanya sebagai makhluk, tapi kita belum pernah menjadi hamba. Apa beda makhluk dengan hamba? Makhluk adalah keberadaan yang dicipta oleh Allah. Kita menyadari bahwa kita tidak mencipta diri kita, dan tentu kita ini adalah makhluk dari yang mencipta kita. Tapi apakah kita pernah menjadi hamba sang pencipta? Belum tentu. Karena sebenarnya posisi sebagai hamba ini adalah posisi seorang makhluk yang menghamba dan patuh kepada Tuhannya. Makhluk yang patuh dan menghamba kepada Tuhannya adalah makhluk yang menghindarkan dirinya dari berbuat buruk dan menghiasi dirinya dengan berbuat baik. Kita akan ingat ayat yang akan dibacakan kepada setiap orang yang meninggal dalam keadaan baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu
dalam keadaan engkau rela kepada Tuhanmu dan engkau mendapat kerelaan dari Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lihat ayat berikutnya. Ternyata makhluk yang ridho kepada Tuhannya dan mendapat kerelaan Tuhannya. Kemudian ayat mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat berikutnya fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada hamba-hambaku. Jadi sebagai hamba ini merupakan makom yang sangat tinggi. Seorang makhluk yang sudah radiyatan mardiyah, baru dia Allah panggil sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi. Dan kalau sudah menjadi hamba, maka wadkhuli jannati. Mari di bulan Ramadan ini kita pastikan diri kita keluar dari posisi makhluk dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.